Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari teman-teman dalam presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Ernest dengan NIM J1A1222239 sebagai moderator bersama rekan-rekan saya Resa Audia Ramawati Himboro dan Febi Nur Salsabila. Kami dari kelas K3B akan membawakan presentasi mengenai penyakit akibat kerja. Dalam presentasi ini, kami akan membahas dan menjawab 5 pertanyaan utama terkait topik tersebut. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi kali ini. Soal pertama yaitu jelaskan perbedaan antara work exacerbated asthma dan occupational asthma. Jawabannya yaitu work exacerbated asthma atau work aggravated asthma atau asma yang diperberat di tempat kerja adalah asma yang sudah dimiliki seorang pekerja namun diperberat oleh iritan atau stimulan di tempat kerjanya. Sebagai contoh, bekerja pada industri asbes, bekerja pada industri pengelolaan kapuk, bekerja di toko hewan yang berhubungan dengan bulu-bulu hewan. Sedangkan occupational asthma adalah asma yang disebabkan oleh pajanan spesifik di tempat kerja, dapat berupa bahan dari kimia, tumbuhan, dan hewan. Asma kerja dibagi kembali menjadi 2, yaitu sensitizer induced asthma dan irritant induced asthma. Soal kedua yaitu sebutkan pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit asma. Yang pertama yaitu peak flow meter yang merupakan sebuah tes faal paru yang sederhana untuk mengetahui kemampuan meniup atau ekspirasi maksimal yang dapat dilakukan oleh pekerja sebelum dan sesaat setelah bekerja selama 1-2 jam terpajan materi yang ada di tempat kerja. Hanya tes ini yang dapat dilakukan oleh pekerja sendiri di tempat kerja setelah mendapatkan petunjuk dan pelatihan dari dokter. Tenaga kesehatan non-medik yang terlatih dapat membantunya dan melakukan untuk mendeteksi dini. Kemudian yang kedua ada spirometri, yang merupakan sebuah tes faal paru untuk mengetahui adanya gangguan pada fungsi pernafasan yang dilakukan untuk mengestimasi penyempitan pada saluran bronkus dengan mengecek seberapa banyak udara dan seberapa cepat menghembuskan napas. Tes ini dapat menentukan kapasitas paru berupa kelainan paru yang restriktif dan obstruktif dan mengidentifikasi penurunan fungsi paru akibat pajanan toksikan di tempat kerja. Serial hasil spirometri dapat menggambarkan grafik seperti huruf B. Kemudian specific inhalation challenge test. Tes ini seperti halnya dengan mendemonstrasikan sebuah alergen dari asma dan mengidentifikasi agen terkait bila penyebab belum diketahui. Kemudian ada imunologik, yaitu tes yang dilakukan untuk melihat bila mana pekerja sensitif terhadap sensitizer tertentu. Kemudian nitric oxide test, yaitu tes yang dilakukan untuk melihat berapa banyak nitric oxide gas pada seseorang ketika bernapas. Jika kandungannya tinggi, merupakan salah satu tanda asma. Kemudian ada chest X-ray. X-ray ini dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis lain seperti pulmonary shadow dengan alergi bronchiopulmonary aspergillosis. Dan yang terakhir ada electrocardiogram test. Tes ini dilakukan untuk melihat bagaimana perubahan aksis di jantung. Soal selanjutnya itu nomor 3, faktor risiko apa saja yang dapat meningkatkan risiko pekerja dapat terkena penyakit bronkitis kronik. Jawabannya yaitu yang pertama, pajanan asap rokok ini yang paling sering terjadi. Yang kedua itu pajanan debu yang lama, utamanya yang berukuran adiometer 5-10 meter, seperti tambang batu bara, arang batu, keramik, kayu tepung, dan juga debu konstruksi gedung dan jalanan. Yang ketiga itu iritan paru seperti asap, polutan industri berupa debu atau fume, gas buang kendaraan, dan bahan kimia dalam rumah tangga seperti tungku dan juga pembakaran sampah. Yang keempat itu ada
tepung antigen padi-padian, kembang padi, tungau, dan endotoksin bakteri. Yang kelima itu ada infeksi bakteri dan virus yang berulang-ulang, awalnya menyebabkan bronkitis akut, namun infeksi yang terjadi berulang-ulang dapat menimbulkan bronkitis kronik. Yang keenam itu status imunologis pekerja, apakah ada hiperaktivitas bronkus. Yang ketujuh itu ada bekerja dengan penyakit pernapasan sebelumnya seperti contohnya asma yang memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengembangkan bronkitis kroniknya. Yang kedelapan adalah gangguan reflux gastroesophagus atau biasa kita sebut dengan GERD yang merupakan penyakit gangguan pencernaan kronik. Penyakit ini dapat menyebabkan bronkitis kronik apabila asam dari lambung mengalir kembali ke dalam saluran makanan dan mengiritasi. Reflux bukan secara langsung menyebabkan bronkitis melainkan karena batuk terus akibat iritasi asam dari lambung. Soal nomor 4 yaitu pajanan serat asbes yang berlarut dapat menyebabkan pekerja terkena penyakit asbestosis. Jelaskan proses serat asbes dapat menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang berisiko terkena penyakit tersebut. Jawabannya itu orang yang terpanjang debu asbes dalam jumlah yang tinggi dapat dipastikan ada sejumlah serat asbes di udara yang terinspirasi atau terhisap melalui hidung masuk ke dalam paru dapat tersangkut di dalam tempat oksigen ditukar dengan karbon dioksida dalam darah. Serabut asbes mengiritasi dan memecah makrofag yang membentuk jaringan parut menggantikan jaringan elastis dalam paru dalam jangka waktu yang lama. Saat asbestosis berlangsung, walaupun pajanan sudah dihentikan, semakin banyak jaringan paru yang menjadi bekas luka dan terbentuk jaringan parut yang sangat luas menyebabkan jaringan paru menjadi sangat kaku dan orang yang sulit bernapas karena pengembangan dan pengembisan atau biasa kita sebut dengan kontraksi paru terhambat. Kebiasaan merokok juga dapat meningkatkan retensi serat asbes di paru dan sering menghasilkan perkembangan penyakit yang lebih cepat. Dan pekerja yang berisiko terkena asbestosis adalah orang-orang yang bekerja di pertambangan, penggilingan, atau manufaktur yang menggunakan asbes yang memiliki risiko lebih besar mengalami asbestosis. Contohnya, pekerja yang berisiko tinggi yaitu penambang asbes, mekanik pesawat dan mobil, teknik listrik, operator boiler, pekerja bangunan, galangan kapal, dan juga kereta api. Soal selanjutnya, sebutkan program pencegahan Six Building Syndrome. Yang pertama, menghilangkan atau modifikasi sumber polutan, menghindari kain pelapis sintetis, mengeluarkan kontaminan keluar ruangan, menyimpan cat, pelarut, pestisida, dan perekat dalam wadah tertutup di area yang berventilasi baik dan hanya menggunakan sumber pencemar ini jika benar-benar dibutuhkan atau saat kosong tanpa penghuni. Dinding, lantai, dan langit-langit tidak boleh rentan terhadap jamur. Bahan bangunan alami tidak dipalsukan dan tidak beracun harus digunakan. Yang kedua, meningkatkan laju ventilasi dan distribusi udara. Sistem Heating, Ventilation, and Air Conditioning atau HVAC harus dirancang untuk memenuhi standar ventilasi dalam kode bangunan lokal. Sistem HVAC harus dioperasikan dan dipelihara dengan baik untuk memastikan bahwa tingkat ventilasi yang diinginkan tercapai. Sistem ini sangat dianjurkan untuk menghilangkan polutan yang terakumulasi di area tertentu, seperti kamar kecil, ruang fotokopi, dan fasilitas pencetakan. Yang selanjutnya, penggunaan filter udara. Filter udara efektif dalam menghilangkan beberapa polutan. Selanjutnya, menciptakan desain tempat kerja yang baik. Pencahayaan dan warna harus bercampur dengan baik dengan lingkungan sekitar dan tidak menyentak indera interior. Harus dilakukan dengan menggunakan bahan alami tanpa kandungan beracun dan harus dirancang secara ekonomis. Kelembaban dalam ruangan harus diatur secara alami agar tidak menjadi media bakteri dan jamur berkembang biak. Polutan udara harus disaring dan dinetralkan. Penggunaan pemanas matahari harus didorong. Kadar air di gedung-gedung baru harus rendah. Tindakan perlindungan terhadap kebisingan, polusi, dan radiasi infrasonik dan ultrasonik yang berbahaya harus dipastikan terkendali. Selanjutnya, edukasi dan komunikasi kepada pekerja.
Pendidikan dan komunikasi adalah bagian penting dari setiap program manajemen kualitas udara, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan memecahkan masalah kesehatan. Selanjutnya, larangan merokok di tempat kerja. Melarang merokok di tempat kerja atau menyediakan tempat merokok di shelter tanpa dinding yang berjarak minimal 10 meter dari gedung dan menciptakan zona tanpa rokok dengan bantuan regulasi. Baik, itulah dia hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.